Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak Allahu Akbar. Oh gitu. Kau pasti ke situ kayaknya kau mah. Nah, Bapak Ibu, apa gunanya teriak-teriak Allahu Akbar itu? Untuk membangkitkan semangat. Bolehkah kita berteriak-teriak Allahu Akbar seperti itu? Boleh. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau kita pahami Allahu Akbar, ini direkam nih Pak. Ya, waduh, bahaya nih nanti. Kalau kita pahami kalimat Allahu Akbar itu dengan benar, di saat kita menggelorakan semangat saudara-saudara kita untuk menegakkan kebenaran, maka di situ ada terkandung pesan yang sangat luar biasa. Ayo kita jadikan Allah sebagai prioritas kita. Ayo kita jadikan Allah sebagai yang terpenting dalam kehidupan kita. Apa yang kalian harapkan? Pangkat, jabatan, harta kekayaan dan segala macamnya itu tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan menegakkan kalimat Allahu Akbar itu sendiri. Seperti itu sebenarnya Pak. Kamu sagan kalau orasi gue. Nah, kita lanjutlah yang lain Pak ya. Oke. Oke Bapak Ibu. Artinya apa? Di saat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka Allah lah satu-satunya yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Maka orang yang benar-benar dia Allahu Akbar di dalam sholatnya, di luar sholatnya akan kelihatan tuh. Apakah yang jadi prioritas masih pangkat dan jabatan? Apakah prioritas masih atasan? Apakah yang jadi prioritas itu masih harta kekayaan? Kalau itu yang jadi prioritas, berarti kalimat Allahu Akbarnya bermasalah. Itu aja cara menilainya Pak. Gitu aja cara menilainya. Mudah sekali. Kalau ada yang lain yang jadi prioritas ketika Allahu Akbar dikumandangkan, ketika Allahu Akbar dikumandangkan, maka berarti kalimat Allahu Akbarnya bermasalah. Kalimat Allahu Akbarnya bermasalah. Begitupun di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Begitupun di dalam kehidupan kita. Kalau awak menganggap posisi awak, mengamankan posisi lalu mengabaikan agama Allah, berarti sholatnya bermasalah. Kalau ada orang yang mengamankan posisinya dengan mengabaikan agama Allah, kalau ada bahkan orang yang menjilat dengan mengabaikan kalimat Allah, berarti bermasalah sholatnya. Walaupun dia sholat juga, dia ngaku Islam, dia sholat, bahkan nampak oleh kita, entah sengaja atau tidak, dia pergi haji, dia banyak macam yang dilakukannya, tapi di dalam kehidupan kan terlihat. Di dalam kehidupan, kalau yang di kehidupannya itu partainya yang jadi prioritas, komandannya yang jadi prioritas, atasannya yang jadi prioritas, berarti sholatnya bermasalah. Sholatnya bermasalah. Orang yang benar-benar sholat dan benar di dalam sholatnya, pasti yang jadi prioritas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iko bahkan sampai mengangkangi kalimat-kalimat Allah, sampai mengangkangi ayat-ayat Allah untuk membela pimpinannya, membela pokoknya seperti itulah, kira-kira seperti itulah. Nah Bapak Ibu, lanjut. Allahu Akbar juga mengajarkan kepada kita untuk mengakui bahwa yang maha agung itu, yang maha besar itu, yang berhak sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekaligus menutup peluang bagi kita bahwa kita sebagai hamba Allah tidak berhak sombong. Kita tidak berhak sombong. Maka Bapak Ibu, di saat lidah kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka akal kita akan mengatakan Allah lah yang maha besar. Hati kita akan berbisik, kita ini tidak ada arti apa-apa di hadapan Allah. Awak kok tidak ada artinya apa-apa, lalu apa yang awak sombongkan? Apa yang awak sombongkan?
Kan banyak itu Bapak Ibu, banyak itu contoh yang kita lihat. Ada orang yang sombong karena pangkat dan jabatannya, ada orang yang sombong karena harta kekayaannya, ada orang yang sombong karena ilmu pengetahuannya, bahkan ada orang yang sombong karena banyak amalannya. Itu tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kadang-kadang baru jadi Pak RT. Ada Pak RT sekarang? Lain ada Pak. Udah ada. PRW adalah Pak. PRW adalah Pak. Mohon maaf Bapak Ibu. Kadang-kadang baru jadi Pak RT lah datang ngomong sombongnya, lah datang ngomongnya, lah rasodinyo saya nagariko kan. Tapi ndak Pak RT siko do Pak. Pak RT siko elo Pak. Kadang-kadang baru jadi Pak, padahal di atasnya masih ada RW kan, masih ada RW. Baru jadi Pak RW lah raso de nyose, kata nyose mengatur warga aku. Padahal di atasnya masih ada lurah. Kadang-kadang jadi lurah lah nyatur se negari kok. Padahal di atasnya masih ada camat, begitu seterusnya. Kadang-kadang baru jadi presiden lah bakatnya nyose negari kok. Padahal masih ada yang lebih berkuasa kan. Marah hebatnya Fir'aun. Kalau awak presiden, kalau awak rajo, kalau awak pemimpin yang hebat, hebatlah Fir'aun lah Pak, hebat Fir'aun lah. Fir'aun itu bisa memutuskan seseorang itu mati hidup langsung di hadapannya. Kok mati kecenya mati, kok hidup kecenya hidup. Tidak ada orang yang bisa membantah. Bantu itu. Kalau kini masih main belakang-belakang tuh. Kalau kini masih main belakang-belakang tuh mah. Ingin bunuh orang masih main belakang-belakang, masih menghilang-hilangkan bukti kan, segala macam. Iko indah, dia doan dua orang ke muka Fir'aun, hidup kata Fir'aun, dia akan dibiarkan hidup tuh. Mati kata Fir'aun, langsung algojonya Fir'aun memancung lehernya. Tidak ada yang bisa membantah. Bara hebatnya Fir'aun, bahkan berani mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan tertinggi kata Fir'aun. Sehebat apapun Fir'aun, mudah bagi Allah menenggelamkannya di lautan. Mudah bagi Allah. Ternyata kehebatan kekuasaan Fir'aun tidak membuat hidupnya abadi. Kehebatan kekuasaan Fir'aun tidak membuat hidupnya mulia, karena kemuliaan tidak dilihat dari pangkat dan jabatan. Tidak dilihat dari pangkat dan jabatan. Awak kayu, awak merasa harta kekayaan awak paling banyak, lalu awak menganggap bahwa orang-orang miskin dan yang hidup di bawah jembatan dan segala macam itu lebih rendah daripada kita. Tidak, dan belum tentu. Karena kemuliaan kita tidak di harta. Kemuliaan kita bukan di harta kekayaan. Kalau harta kekayaan yang kita anggap sebagai sumber kemuliaan, maka korun lebih berhak mulia dibandingkan dengan kita. Korun itu apa yang kurang tuh Pak? Awak punya berangkas cie, kuncinya awak pamer-pamer atau awak suruhan Bu? Suruhan Pak. Korun tidak. Orang kayo lain gayanya, ambo kayo harus beda kece korun kan. Ambo kayo harus beda. Korun kama-kama ada pengawal 10 orang tukang membawa kunci berangkas, dan itu dipamer-pamerkan. Ada orang yang berani tuh. Bahkan diambil harta korun itu tidak akan rusak tuh, tidak akan rusak, tidak akan berkurang. Nah, cuy, itu kayonya korun. Bahkan harta korun itu sampai ke Gunung Pangilun. Jadi semua wak di situ dapat ame sebungkah itu harta siapa Pak? Harta korun kan? Padahal korun itu hartanya dibanamkan di Allah 9.000 kilo dari Gunung Pangilun. 9.000 kilo setelah abilonya mengalirnya ke situ tuh. Nah, tapi itu apa? Kenapa orang beranggap bahwa itu harta korun? Karena memang korun itu adalah orang yang paling kaya di dunia. Tapi sekaya apapun korun tidak membuat hidupnya abadi. Sekaya apapun korun tidak membuat dirinya mulia, karena kemuliaan tidak dilihat dari harta. Keabadian hidup tidak dijamin oleh harta. Bahkan mudah bagi Allah menenggelamkannya di daratan. Fir'aun yang pangkat dan jabatannya luar biasa, Allah tenggelamkan di lautan. Korun yang harta kekayaannya luar biasa, Allah tenggelamkan di daratan. Lalu apa yang awak sombongkan lagi? Ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan kita anggap sumber kemuliaan lalu kita sombong karenanya, maka Haman lebih berhak mulia dibandingkan dengan kita. Haman tuh Pak Ibu, tali bantu ikut bisa nyubah jadi ulama. Haman, itu ilmunya. Nyelataan kabel-kabel di muka kau nyubah jadi ulama.
Bantu itu ilmu hebat ilmunya Pak. Awalun bisa mengalir.